Nah, ini yang nanti sangat terkenal dari Hannah Arendt. Cuma manusia memang dia menguasai tindakannya. Ada dua hal dari tindakan manusia yang lemah, meskipun tadi dasarnya adalah pemikiran. Yang pertama, tindakan itu tidak bisa diramal, unpredictable. Jadi tidak bisa. Manusia itu kan berubah-ubah. Kemarin apa, sekarang apa. Unpredictable. Hasil dan konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Pinginnya kamu enak-enak, ketemunya tidak enak. Kamu sudah siap-siap ngaji, lumayan dapat teh, nyampe sini entek teh. Ya kan, pahit sekali kan itu. Aduh, sudah temenmu seruput-seruput, kamu cuma ngelirik. Itu kan tidak enak, unpredictable. Padahal sudah kamu ancang-ancang loh tadi, ternyata ya masih telat dan gak kebagian teh. Itu unpredictable. Yang kedua, irreversible. Tindakan manusia itu tidak bisa diulang, tidak kayak kaset. Begitu kamu lakukan, tidak bisa kamu balik. Kalau kamu sudah jotos orang, cus, sorry, nggak jadi diulang, nggak iso. Dia sudah kena jotos, kamu bilang nggak jadi, itu sudah terlanjur. Kamu sudah meso-meso baru bilang, wah ngomong apa ya aku tadi, anggap aja nggak ngomong. Nggak bisa, sudah terlanjur ngomong. Jadi irreversible, nggak bisa dibalik. Mohon maaf Pak, selama ini saya banyak melakukan kesalahan. Iya, tapi tidak bisa diulang. Sudah salah ya salah. Jadi irreversible. Oleh karena itu, katanya Hannah Arendt, manusia perlu mengembangkan dua modus hidup untuk mengatasi unpredictabilitas dan irreversibilitas. Bahasa Inggrisnya ngono. Kalau hidup kita tidak pasti, kita usahakan sendiri biar pasti. Caranya apa? Promise. Kalau bahasanya Hannah Arendt, janji. Jadi minggu depan ngaji ya? Ya Pak, saya janji minggu depan akan ngaji. Jadi mungkin minggu depan kamu banyak alangan, tapi karena saya tadi sudah janji ya sudah, mohon maaf saya tidak bisa untuk acara yang lain, sudah janji mau ngaji. Itu untuk mengatasi unpredictabilitas. Jadi salah satu dimensi kemanusiaan yang harus dikembangkan untuk mengatasi unpredictability adalah janji. Ya bentuknya janji itu tidak harus kamu datang kapan jam berapa. Patuh pada aturan itu termasuk janji. Syahadat itu janji. Hidup ini macam-macam, tapi saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Itu juga janji. Janji efektif untuk mengatasi apa yang tidak terprediksi. Ya biasanya kalau malam tahun baru terus kamu bikin apa namanya? Yang awal itu bikin statement, tahun ini saya harus bisa lulus. Itu janji namanya. Jadi promise. Jadi untuk mengatasi, ya mungkin banyak hal tak terduga. Tiba-tiba kamu dapat apa, tiba-tiba kamu ada acara apa, sehingga banyak sekali halangannya yang menghalangi kamu untuk tidak jadi lulus. Tapi karena kamu sudah janji, harus diatur tetap lulus. Itu untuk mengatasi unpredictabilitas. Yang kedua, untuk mengatasi tindakan yang tidak bisa dibalik lagi apa? Pengampunan, forgiveness. Manusia harus punya ini. Kalau nggak punya ini, kamu akan capek, nggak bisa bertindak lagi, nggak bisa maju lagi. Indonesia misalnya punya trauma luar biasa dengan PKI, G30S. Kemudian apalagi banyak kan kasus-kasus yang kalau kita ingat-ingat terus, kita mangkel terus, dendam terus, pengen balas dendam terus. Maka katanya Hannah Arendt, nggak bisa dibalik. Karena nggak bisa dibalik apa? Harus punya pengampunan untuk memulai lagi dari awal. Kalau enggak, kamu nggak melangkah, bulet di situ terus. Padahal kasusnya sudah terjadi, nggak bisa diulang.
Kasus PKI sudah ada pembantaian sekian ratus ribu orang. Wes kadung ya, gimana lagi? Ya kita saling maaf-maafan, saling mengampuni, saling ngaku kalau saya salah mau maaf, yang sini iya saya maafkan, kita maju lagi bareng, ayo membangun Indonesia, kan gitu. Kalau tidak ada pengampunan, kita tidak akan jalan, tidak akan dimulai lagi yang baru. Ya sekarang kan ada model-model rekonsiliasi, karena kasusnya sudah terjadi. Yang TNI mangkel karena jenderal-jenderalnya dibantai, yang PKI mangkel karena keluarga-keluarga yang tidak ngerti apa-apa dibantai. Kalau dendam ini dipelihara, tidak akan selesai persoalan. Wong sudah terjadi peristiwanya, wis kadung. Harus ada forgiveness, terus bikin cerita baru. Jadi, tapi forgiveness ini di belakang ya. Jangan diancang-ancang, wah besok kan bisa minta maaf, aja ngono. Jadi kalau sudah kejadian perlu ada pengampunan, tapi sebelum kejadian jangan membayangkan pengampunan. Nanti kamu sak karepe dhewe. Wis kadung meteng Pak, piye misale ya aja ngono. Jadi pengampunan itu kalau sudah kejadian, ya kalau memang benar sudah terlanjur hamil, ya gimana lagi? Lanjutkan ceritanya, jangan marah terus, tidak ada habisnya. Nanti energimu habis di situ, terlalu banyak energi, terlalu banyak biaya untuk persoalan yang harusnya sudah selesai. Jadi tindakan manusia itu sangat penting, cuma dia punya dua kelemahan, ketidakpastian dan ketidakbisaan untuk diulang. Untuk ngatasi itu, yang pertama solusinya adalah komitmen, janji. Yang kedua solusinya adalah pengampunan, forgiveness. Kalau manusia tidak punya ini, dunia tidak akan maju. Indonesia rata-rata kelemahannya di komitmen, janji. Ya kan, yang mahasiswa komitmenlah jadi mahasiswa yang benar. Yang wakil rakyat komitmenlah mewakili rakyat. Yang kiai komitmenlah jadi kiai. Yang ulama komitmenlah jadi ulama. Sekarang kan bulet tidak karu-karuan. Komitmennya tidak jelas. Ini belo rakyat, belo umat, belo keluarga, bela dirinya sendiri, belo siapa ya tidak jelas. Ini kiai, apa politikus, apa sastrawan, apa penyanyi, apa ini tidak jelas. Ini susah. Kontribusinya jadi tidak besar kalau kamu tidak jelas posisinya. Harus punya komitmen. Komitmen itu kan melahirkan identifikasi diri. Orang jadi sadar, oh aku ini cuma santri, oh aku ini cuma murid bukan mursyid, oh aku ini cuma. Dan itu ketika positioningnya jelas, itu kan yang kamu lakukan jelas. Kayak kamu kalau di rumah kan positioningmu jelas. Aku anak, beliau bapak, yang ini ibu. Nah, jadi kalau malam kan jelas, bapak masuk kamar sama ibu, kamu di kamarmu sendiri. Ya kan gitu. Kalau tidak jelas kan kamu bingung. Nanti bapaknya masuk kamar, kamu ikut masuk. Salah. Urusannya beda itu. Karena kamu nggak jelas identifikasimu. Jadi itu komitmen. Untuk mengatasi yang tidak jelas tadi, unpredictability. Dan yang kedua, kalau sudah terlanjur kejadian, siapkanlah amunisi untuk pengampunan. Kalau dendam-dendaman, mangkel-mangkelan, ya tidak akan selesai urusan. Kamu tidak maju-maju. Jadi itu kelemahannya tindakan manusia. Ini keyword dari Hannah Arendt. Forgiveness is a key to action and freedom. Permaafan, pengampunan itu kunci dari tindakan dan kebebasan. Kamu tidak akan bisa bertindak, tidak akan jadi orang bebas kalau nggak bisa memaafkan. Kamu akan terbelenggu terus oleh masa lalu. Harus mau memaafkan. Jangan memelihara dendam, mangkel, kecewa pada siapapun. Eman-eman waktumu, eman-eman energimu. Ya kalau kepepet ingin balas dendam, ya cepet-cepet balas dendammu terus selesai.
Forgiveness kalau bisa dimaafkan. Nah, karena yang rugi kamu sendiri. Kadang-kadang kamu mangkel luar biasa, yang kamu mangkel itu lo tidak ngerti apa-apa. Kamu sumpek tidak bisa tidur, dia tidur nyenyak dan ngorok. Eman-eman loh, kamu kurus sendirian akhirnya. Kamu nyari waktu, nyari kapan, pokoknya aku membalas kapan. Kapannya nggak datang-datang, jadi lama-lama kamu kurus. Dia yang kamu mangkeli santai aja, ketawa-ketawa tiap hari, nggak ngerti apa-apa deh. Itu kan sering. Itu rugimu sendiri karena kamu nggak punya forgiveness. Maafkan aja dia, urusan selesai. Kamu bebas mikir yang lain, melakukan tindakan yang lain. Jadi forgiveness is the key to action and freedom. Memaafkan itu kunci. Kamu yang tiap hari teriak-teriak pingin bebas, maka buang semua kecewa, buang semua ingin balas dendam, ingin marah-marah, ingin benci siapa, tidak suka siapa. Itu biasanya jadi kunci kamu tidak bisa bebas.